Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas A2 Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana tahun 2021 akan mempresentasikan tentang pengetahuan universal mengenai korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pengertian korupsi menurut para ahli. Menurut Haryatmoko, pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Menurut S. Hornby, pengertian korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan. Serta masih ada banyak lagi pengertian korupsi menurut para ahli lainnya. Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrupere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Pengertian korupsi menurut undang-undang. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sejarah korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda, maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial, padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu, khususnya dalam budaya korupsi yang sudah mendarah daging, mampu mempengaruhi bahkan berubah peta perpolitikan baik dalam skala lokal, yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan, maupun skala besar, yaitu sistem dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat mengajarkan perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, oportunis, dan lain-lain, dan banyak menimbulkan tragedi yang teramat dahsyat. Kenapa korupsi? Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai hal. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. Bila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang teratur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Biasa. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, korupsi adalah penyakit masyarakat yang akan menghancurkan sebuah negara bila tidak segera dibendung. Sebagai penyakit, maka penyelesaiannya tidak hanya dengan menghukum para pelakunya, tetapi terutama sekali adalah dengan menyembuhkan penyakit masyarakat yang menyebabkan tingkah laku korupsi. Setelah kejahatan, korupsi ditumpas melalui penegakan hukum yang benar. Maka tugas negara dan masyarakat selanjutnya adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat, dan pendidikan rumah tangga. Ketiga, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Membiarkan korupsi merajalela akan melahirkan krisis kepercayaan, keputusasaan, hilangnya pimpinan publik, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang disebut dengan penurunan peradaban oleh Arnold J. Toynbee dalam A Study of History. Ciri-ciri korupsi. A. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. B. Penipuan terhadap badan pemerintah. C. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
D. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. E. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. F. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. G. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. H. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. I. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Sifat tamak. Sifat tamak dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Gaya hidup konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dan pengeluarannya, misalnya perilaku hedonisme. Lalu ada faktor eksternal, berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Adanya kebutuhan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Yang kedua ada faktor politik, sangat erat hubungannya persaingannya dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu yang ketiga ada faktor organisasi. Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku yang tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi yang tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Lalu yang terakhir ada faktor hukum. Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang terdekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas dan tidak adil. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum. Lalu ada jenis-jenis korupsi. Korupsi dikategorikan ke dalam 7 kelompok pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, lalu memberi atau menerima hadiah atau janji suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentukan kepentingan dalam pengadaan, dan terkait dengan gratifikasi. Apa sih konsep dan bahaya korupsi? Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya ingin mementingkan diri sendiri atau self-interest, bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama persaudaraan yang tulus. Lalu bahaya korupsi terhadap generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang biasa atau normal, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat yang tidak baik, yaitu tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang diraih dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang tidak sah di mata publik. Praktik korupsi yang marak dalam politik seperti kecurangan pemilu, kekerasan dalam pemilu, politik uang, dan lain-lain juga dapat merusak demokrasi. Situasi seperti itu akan memicu ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial karena adanya konflik antara penguasa dan rakyat. Lalu ada bahaya korupsi bagi birokrasi. Jika birokrasi telah terkekang oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien dan efisien tidak akan pernah terwujud. Hanya mereka yang memilikinya yang akan mendapatkannya. Pelayanan yang bagus karena bisa suap. Keadaan dapat menyebabkan keresahan sosial yang meluas. Nah, cara memberantas tindakan pidana korupsi itu bagaimana sih? Yang pertama ada strategi represif. Strategi ini harus dikembangkan dan dilaksanakan terutama dengan tujuan memberikan sanksi hukum yang sesuai. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu.
Proses penanganan korupsi mulai dari tahap penyidikan, dan penuntutan hingga peradilan perlu ditinjau ulang untuk disempurnakan dalam segala aspeknya. Lalu yang kedua ada strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Lalu ada strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat kita tindak lanjuti dengan cara yang tepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.